Legenda asal-usul Putri Duyung di Indonesia. Di balik gemerlap matahari yang tenggelam dan deburan ombak yang berirama, terhampar sebuah desa kecil di Sulawesi Tengah. Di sana, di tepi pantai yang indah, hiduplah sebuah keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah yang gagah, ibu yang penyayang, dan dua anak mereka yang ceria. Sang ayah, seorang nelayan tangguh, berjuang melawan ombak dan angin laut setiap hari untuk mencari ikan. Ia adalah pilar kekuatan bagi keluarga ini, selalu berusaha keras untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah kelaparan. Sementara itu, sang ibu, dengan hati yang lembut dan tangan yang rajin, mengelola kebun kecil di belakang rumah mereka. Ia menanam dan merawat berbagai jenis tanaman, dari sayuran hingga buah-buahan, untuk melengkapi makanan sehari-hari keluarga mereka. Mereka memiliki dua anak, seorang kakak dan seorang adik. Meski hidup dalam kekurangan, mereka selalu merasa cukup dan bahagia. Mereka mengisi hari-hari mereka dengan bermain di pantai, mengejar ombak, dan menikmati keindahan alam sekitar mereka. Sebagian besar waktu mereka hanya makan umbi-umbian sebagai makanan pokok, namun mereka selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Namun, di balik kebahagiaan sederhana ini, tersembunyi sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kisah ini adalah awal dari legenda ikan duyung di Indonesia, sebuah legenda yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Pada suatu hari yang cerah, sang ayah pulang dari laut dengan membawa keranjang penuh ikan segar. Wajah istri dan anak-anaknya berbinar, seolah-olah mereka baru saja menerima hadiah terindah di dunia. Mereka bisa merasakan aroma laut yang asin dan segar dari ikan-ikan tersebut, dan mereka tahu bahwa mereka akan menikmati hidangan lezat selama beberapa hari ke depan. Namun, seperti pasir di pantai yang perlahan-lahan terkikis oleh ombak, stok ikan mereka pun semakin menipis. Sang ayah, yang selalu bertanggung jawab, memutuskan untuk pergi melaut lagi. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan harapan dan doa agar laut akan kembali murah hati. Sementara menunggu sang ayah, kedua anak merasa lapar dan berharap bisa makan ikan lagi. Mereka menangis, bukan hanya karena lapar, tetapi juga karena rindu pada ayah mereka. Namun, mereka hanya memiliki 3 ekor ikan tersisa. Ibu yang merasa iba pada anak-anaknya mengambil keputusan yang sulit. Dia mengambil ikan terakhir itu dan memberikannya kepada mereka, dengan syarat mereka harus menyisakan 1 ekor untuk sang ayah. Namun, yang terjadi adalah kedua anak justru memakan semua ikan tanpa menyisakan apapun untuk sang ayah. Ketika sang ayah kembali dan mengetahui bahwa ikan untuk makan malam mereka telah habis dimakan oleh anak-anaknya, ia sangat marah pada istrinya. Sang ayah menyalahkan istrinya karena tidak menjaga janjinya. Dia merasa kecewa dan marah, bukan hanya karena ikan yang habis, tetapi juga karena kepercayaannya telah dikhianati. Malam itu, suasana di rumah mereka terasa berbeda. Sang ibu dan kedua anaknya duduk di sekitar api unggun, menikmati makan malam mereka yang sederhana, umbi-umbian yang biasa mereka makan. Mereka merasa bersalah karena telah memakan ikan yang seharusnya menjadi makanan ayah mereka. Mereka meminta maaf pada ibunya, tetapi rasa bersalah masih menggantung di udara. Sementara itu, sang ayah, yang merasa dikhianati, meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Dia berjalan tanpa tujuan, mencoba mencari ketenangan dalam keheningan malam. Pagi berikutnya, sang ibu pergi ke laut tanpa memberitahu kedua anaknya. Kedua saudara itu bingung mencari ibu yang tiba-tiba menghilang setelah bangun tidur. Mereka juga bertanya kepada ayah mereka yang telah pulang, tetapi dia juga tidak tahu kemana ibunya pergi. Kedua anak itu pergi ke pantai, yakin bahwa ibu mereka pasti ada di sana. Namun, mereka mendapati sesuatu yang mengejutkan. Mereka melihat sosok manusia setengah ikan berenang di laut sambil membawa banyak ikan segar. Sosok itu tidak mirip dengan ibu mereka. Sosok ini mengklaim dirinya sebagai ibu dari kedua anak tersebut, meskipun wajahnya tidak mirip dengan ibu mereka. Kedua anak tidak percaya.
Tetapi sosok Putri Duyung itu bersikeras bahwa dia adalah ibu mereka dan berubah menjadi manusia setengah ikan untuk mendapatkan ikan untuk anak-anaknya. Meskipun mereka ragu, kedua anak pergi meninggalkan ibu mereka yang sekarang telah berubah menjadi Putri Duyung dan tidak bisa kembali menjadi manusia. Putri Duyung ini adalah ibu asli dari kedua anak tersebut. Sang ibu merasa harus ke laut untuk mencari ikan agar anaknya dapat makan dan pada akhirnya ia menyatu dengan laut dan berubah menjadi ikan duyung. Versi lain menyebutkan bahwa sang ibu sengaja mengubah dirinya menjadi duyung menggunakan azimat karena kasih sayangnya yang besar terhadap keluarga, terutama anak-anaknya, sehingga ia menanggung derita hingga terpisah dari keluarga yang dicintainya. Putri Duyung tersebut kemudian menangis dan merasa menyesal karena telah berubah menjadi makhluk tersebut, lalu pergi ke laut lepas dengan perasaan sedih yang mendalam. Demikianlah kisah singkat asal-usul mitos Putri Duyung yang ada di Indonesia. Semoga dapat menghibur dan menambah wawasan kita semua. Kisah ini adalah sebuah legenda dan segala kebenaran dan detail kisah tentunya kita sandarkan kepada Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan. Amin.